Shalom saudara, kita ketemu kembali dengan anak saya Belinda. Shalom. Hari ini kita akan bicarakan satu poin yang penting sekali, dan saya sangat berharap saudara dapat meluangkan waktu untuk menyaksikan apa yang ingin kami sampaikan ini. Kamu percaya Yesus? Menurut kamu sudah punya iman gak tuh? Aku Beriman gak? Kamu punya iman gak? udah dong. Udah ya? Iya. Seperti apa tuh menurut kamu iman? Iman tuh ya percaya Yesus, keberadaan Yesus gitu. Ya. Jadi saudara, kita ini perlu paham betul mengenai iman itu apa. Sebab kalau kita membaca pesan daripada firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8, di sana disampaikan, sebab oleh karena kasih karunia ya, kamu diselamatkan oleh iman. Nah, coba dibacakan Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Jelas ya saudara? Di sana disampaikan bahwa keselamatan itu erat kaitannya dengan iman. Bukan oleh karena usaha kita. Jadi sebaik apapun manusia itu hidupnya, tidak akan dapat beroleh keselamatan. Sebab keselamatan itu datangnya daripada Tuhan, ya, daripada Allah melalui Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib, dan kita berolehnya dengan cuma-cuma. Tetapi tentu saja kita beriman tidak cuma sampai batas kepada berkata bahwa saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya, kalau saudara merasa, wah saya kan percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat saya, lalu itu saudara kategorikan sebagai seorang yang beriman, tidak cukup saudara, tidak cukup. Itu sama aja kayak kita tuh ngefans doang gitu. Ngefans doang gitu. Jadi kita seperti kenal artis ya kan, lalu kita tahu segala kegiatan ucapan-ucapan si artis itu, kita ngikutin gitu, tetapi kita bukan bagian daripada kehidupan artis itu. Juga sebaliknya, artis itu bukan bagian dari kehidupan kita gitu ya. Nah, kita akan pelajari apa sih ukuran yang harus kita punyai sehingga kita masuk kepada kategori orang yang telah memiliki iman. Nah, kita akan membaca daripada Yakobus 2 ayat 17 sampai 19. Yakobus 2 ayat 17 sampai 19. Yakobus 2 ayat 17 sampai 19. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, Stop dulu sampai di situ. Iman tidak disertai dengan perbuatan, ya, udah mulai muncul ya, bahwa iman itu perlu perbuatan, saudara. Jadi kalau cuman iman dengan perkataan seperti tadi ya, saya percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, ya, itu belum cukup. Itu belum masuk kepada iman yang sesungguhnya. Lanjutkan, ulang lagi dari 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Lanjut. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Sampai di situ dulu. Tunjukkanlah imanmu itu tanpa perbuatan. Nggak bisa. Iya. Iman itu nggak bisa kelihatan. Ya, makanya kan di sana disampaikan, tunjukkanlah imanmu itu tanpa perbuatan. Lanjutkan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan. Jadi begitu kita melakukan satu perbuatan, disitulah akan kelihatan bahwa kita itu sesungguhnya mempunyai iman. Lalu perbuatan-perbuatan itu apakah berdasarkan kemauan kita? Bukan. Yang dimaksud perbuatan di sini adalah melakukan setiap perintah firman Tuhan. Ingat ya, melakukan setiap perintah firman Tuhan. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, di sana ada perintah-perintahnya, dan kita melakukan perintah firman Tuhan, nah itulah perbuatan yang dimaksud dalam ayat tadi. Iya. Ya, lanjutkan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Perhatikan,
Setan juga percaya kalau cuman bicara Allah itu. Setan percaya Allah itu satu, dia gemetar bahkan. Ya, setan tuh bahkan lebih keren dari orang-orang Kristen. Orang Kristen tuh kadang nggak gemetar sama Tuhan. Ya, bertutur kata sembarangan, berperilaku sembarangan, ya kan? Jadi setan itu, Alkitab catat tadi, setan itu percaya Allah dan dia gemetar. Jadi kalau kita cuma sampai kepada percaya, ya kan, lalu kita menganggap kita beriman itu nothing, itu tidak ada apa-apanya. Kita diibaratkan sama seperti setan-setan tadi, percaya doang gitu, tidak ada perbuatannya. Iya. Ya kan? Nah, oleh karenanya di dalam kehidupan kita juga, ya, jangan kita menggunakan takaran-takaran duniawi gitu untuk mengukur bahwa kita ini beriman, ya. Ada orang loh yang karena dia berdoa lalu mendapatkan, ya, atau dia melakukan segala usaha lalu dia mendapatkan, kemudian dia mengkategorikan itu sebagai bahwa dia telah mempunyai iman, makanya segala sesuatunya lancar. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak apa? Iya. Banyak sekali kan, misalnya dia berhasil di dalam studinya, di dalam karirnya, ya kan, atau dia mempunyai income yang cukup banyak, ya kan, dan dia merasa bahwa itu semua dia bisa raih karena dia diberkati Tuhan atas dasar iman dia. Padahal Tuhan itu bisa memberkati orang oleh karena belas kasihan loh. Iya. Tidak selalu dengan iman kita gitu. Tuhan bisa memberkati orang tuh lewat belas kasihannya dia. Gitu, ya kan? Waktu ada 5.000 orang berkumpul mendengarkan firman. Apakah kita percaya 5.000 orang itu adalah orang beriman semua? Tuhan timbul belas kasihan aja gitu, lalu memberikan mereka makan. Iya. Gitu. Jadi hati-hati gitu, karena iman itu takarannya jelas. Ketika kita melakukan perintah firman Tuhan, itulah baru kita dapat berkata bahwa saya mempunyai iman. Jadi kalau cuma mempunyai harta dan kekayaan dan karir, ya kan, dan keberhasilan itu bukan ukuran. Jangan sampai kita terjebak di situ. Amin. Ya, gitu. Kalau kita bicara berkat, ya, atau harta kekayaan atau keberhasilan, jangan lupa juga bahwa iblis, ya, itu juga bisa melakukan hal itu. Ingat ya, waktu Tuhan Yesus di bukit dicobai oleh iblis itu, dia tawarkan kemegahan dunia loh. Ya kan, dengan syarat asal Yesus mau sujud menyembah dia. Iya. Gitu. Jadi kalau kita mempunyai keberhasilan, ya kan, mempunyai harta kekayaan banyak, kalau kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang suka murah hati, orang yang suka memberi untuk pelayanan, dapat diartikan ya saudara sedang diberkati oleh Tuhan. Tetapi oleh karena keberhasilan saudara, ya, dalam harta, dalam studi, di dalam karir, lalu saudara menjadi orang yang berbeda, pelit, ya, arogan, saudara menjadi sombong. Ini jelas-jelas kita itu sedang ditipu daya dengan kekayaan itu. Iblis sedang membalikan arah kita itu bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada penyembahan berhala. Jadi saudaraku, ingat baik bahwa iman itu takarannya adalah ketika kita melakukan perintah firman Tuhan. Tidak ada lain. Jadi oleh karena itu kita harus ketahui setiap firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada dua. Satu menyangkut janji-janjinya, yang kedua adalah perintah. Ya, janji-janjinya apa? Kita boleh yakini, ya, kita imani, itu juga iman. Tetapi perintahnya juga harus kita lakukan, sebab dengan melakukan perintah itu membuktikan kita mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Di video yang lalu saya pernah berkata bahwa Yesus itu bukan patung. Dia itu Allah yang hidup. Dan ketika dia hidup, dia berkata-kata, yaitu firman Tuhan. Kalau dia cuma patung, kita cukup percaya bahwa ini patung ini adalah Tuhan saya, juru selamat saya. Karena tidak ada kata-kata, kita tidak perlu melakukan apapun. Tetapi karena Yesus itu hidup, dia mengucapkan firman, maka firman itu patut dan wajib untuk kita lakukan sebagai bentuk percaya kita. Jadi saudaraku, jangan sampai kita tersesat di dalam pemahaman mengenai iman ini. Ya, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17.
Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, bagaimana saudara bisa memiliki iman? Dimulai daripada mendengar akan firman Kristus. Bagaimana kita bisa mendengarkan firman Kristus? Yang pertama dari diri kita sendiri dengan cara kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Oleh karenanya kita perlu meluangkan waktu, ya, setiap hari membaca firman Tuhan dengan bersuara supaya pendengaran kita itu mendengarkan. Dan tidak berhenti di situ. Apa yang sudah kita baca, ya kita harus lakukan. Gampang atau sukar melakukan perintah-perintah itu harus menjadi usaha terus-menerus gitu. Jangan kita berhenti oleh karena itu sukar. Ya, karena ketika kita hendak melakukan perintah firman Tuhan, ingat baik, ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Iya. Ya, Roh Kudus itu penolong bagi kita. Jadi asalkan hati kita niatin, kita ingin betul-betul melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Cepat atau lambat, saudara akan berhasil mencapai apa yang ditujukan atau dimau oleh firman Tuhan itu. Ya, jangan lupa ada Roh Kudus. Oleh karenanya, berdoa minta bimbingan dan petunjuk, ya, dan kemampuan dari Roh Kudus untuk melakukan setiap perintah firman Tuhan. Jadi saudara, itu saja yang mau saya sampaikan, bahwa hati-hati jangan kita terjebak dengan masalah iman ini, sebab keselamatan itu erat kaitannya dengan iman. Seperti kita sudah baca di Efesus 2:8 tadi, bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kalau kita salah memaknai iman, otomatis kita tidak akan menemukan keselamatan itu. Karena ukuran seseorang diselamatkan, firman Tuhan tadi katakan adalah iman. Iya. Oleh karenanya mulai hari ini mari kita sama-sama fokus, ya. Kita baca firman Tuhan, apa yang menjadi perintah-perintah firman Tuhan itu kita kerjakan. Supaya kita betul-betul menjadi orang yang penuh iman kepada Yesus Kristus, bukan cuma lip service, bukan cuma berkata saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu tidak akan pernah cukup. Kiranya renungan kali ini memberkati saudara, dan kalau renungan ini memberkati saudara, bagikan ke banyak orang supaya semakin banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus Yesus. Ya, kita membutuhkan sebanyak-banyaknya orang untuk diselamatkan. Iya. Terima kasih udah meluangkan waktu mendengarkan sharing kami. Kita jumpa lagi pada video-video lainnya. Haleluya. Amin.